Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan Rabu, 22 Desember 2021. Dan hari ini didasarkan dari Injil Lukas pasal pertama, ayat 51 sampai dengan 55. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap keindahan, kekuatan, rahmat, berkah, dan kesegaran yang senantiasa Kau nyatakan dan limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami menemukan kebahagiaan, menemukan berkat dan pertolongan yang dari-Mu. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama kami percaya Tuhan. Jadi kekuatan iman kami Tuhan untuk melangkah dan percaya bahwa Engkau yang ada dan nyata senantiasa menyelamatkan kami, bahkan berpihak pada kami yang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yakin Tuhan, Engkau mengkuduskan dan melayakan kami melalui kasih dan anugerah-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Injil Lukas pasal pertama, ayat 51 sampai dengan 55, demikian sabdanya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan Rabu 22 Desember 2021 adalah Tuhan yang berpihak. Peristiwa Natal selalu memuat makna yang dalam. Tentu kita paham akan kehadiran Tuhan yang nyata dan ada itu. Tapi di balik itu ada juga kronologis. Ada pengalaman-pengalaman spiritual di mana kita boleh belajar dan diteguhkan untuk kembali percaya bahwasanya Tuhan itu sesungguhnya berpihak kepada setiap orang yang dengan sepenuh hati menunjukkan ketaatan dan kesungguhan untuk mengikutnya. Sebelum pembahasan teks ini, kita membaca di Lukas pasal pertama, khususnya di ayat yang ke-5, 6, dan ke-7. Bagaimana gambaran seorang Elisabet. Ia saleh dan benar, bahkan senantiasa menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, menuruti segala perintahnya. Tuhan menunjuk Elisabet dan memutuskan aib. Sekalipun bagi banyak orang, ia disebut sudah lanjut umur. Dan potensi untuk memiliki keturunan bagi gambaran manusia tidak mungkin. Tapi cara kerja Tuhan yang luar biasa. Memulihkan, bahkan menghadirkan karya kebesarannya. Yang mustahil bagi manusia. Jadi tidak mustahil. Sehingga ia mengandung dan pada akhirnya melahirkan Yohanes Pembaptis. Demikian juga keterpilihan Maria. Tentu saja orang tidak menyangka bahwa Maria bagian dari rencana keselamatan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan manusia. Keterpilihan ini tentu saja sederajat atau sama ketika Tuhan menunjuk Elisabet. Keterpilihan di mana Maria punya spiritualitas yang sama pula dengan Elisabet. Hidup benar,
dan saleh. Ditunjukkan dengan apa? Jika kita perhatikan secara khusus di pasal pertama ayat 38. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bagaimana Maria hendak menerima aib? Kalau tadi Elizabeth sudah menerima aib dan kemudian Tuhan menghapuskan atau melepaskan aibnya. Tapi Maria akan menerima aib dalam gambaran umum. Tapi pada akhirnya ia melepaskan perkataan, tuduhan, tradisi, atau mungkin pandangan masyarakat yang biasanya dikenakan bagi para perempuan yang dianggap hamil atau mengandung karena tidak punya keturunan, kemudian ada percakapan atau gunjingan. Maria mau menerima kesanggupan itu. Maria mau untuk kemudian mengandung bayi Yesus. Tentu tadi, seperti halnya Elizabeth, ada spiritualitas yang ditunjukkan oleh Maria. Bahwa ia terhubung dengan Tuhan senantiasa sehingga ia merelakan diri untuk percaya. Aib dilupakan karena Tuhan memilihnya. Sehingga kita masuk di ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 55 ini. Tadi kita pembacaan ayat 51 sampai dengan 55, tapi jika kita membaca ayat yang ke-46, jiwaku memuliakan Tuhan. Ia bersuka cita dalam panggilan itu. Ia merayakannya. Bahkan ia menemukan bahwa Tuhan sesungguhnya berpihak atas dirinya. Ia bahagia. Ia menerimanya. Dan ia bersyukur. Bahkan jika kita baca di ayat 51 sampai dengan 55. Bagaimana Tuhan mengangkat dirinya. Mungkin orang banyak merendahkan dirinya. Tapi Tuhan berpihak kepada semua orang yang direndahkan. Disebutkan dengan kuasanya. Tuhan menyatakan perbuatannya. Orang congkak kemudian dicerai-beraikan. Orang yang lapar akan kemudian dipenuhkan. Dan Tuhan berpihak atas seluruh kehidupan orang-orang yang dianggap rendah. Termasuk tentu saja Maria merasakan dan mengalami itu. Makanya ia mengatakan jiwaku memuliakan Allah. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam renungan hari ini? Yang pertama, seringkali para perempuan direndahkan. Banyak faktor, mungkin pendidikan, karena persoalan gender dianggap lemah dan lain sebagainya. Tapi lihatlah teks ini. Bagaimana Tuhan memuliakan kaum perempuan yang dianggap rendah, lemah dalam konteks tradisi waktu itu. Justru Tuhan memakai. Oleh karena apa? Elizabeth dan Maria menunjukkan ketaatan, menunjukkan kehidupan yang benar, menunjukkan kesalehan. Tuduhan, anggapan, stigmatisasi, bahkan tradisi tidak membuatnya kemudian berjarak dengan Tuhan. Untuk itulah, apapun keadaan kita, mungkin kita dianggap lemah, tak berdaya, dianggap bodoh, atau mungkin direndahkan oleh sekitar kita. Tapi jangan sampai kemudian mengurangi kesanggupan diri kita untuk terus percaya. Biarkan itu orang ngomong apa saja terserah. Kita jangan sensitif dan menjadi baper. Nanti malah sakit hati terus dan terluka. Tapi bangkitlah seperti halnya Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ia menemukan Tuhan. Mari kita temukan Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kita. Karena disebutkan di ayat 51, kuasanya melalui perbuatan tangannya berpihak. Khususnya pada mereka yang lemah, yang terpinggirkan. Maka Tuhan juga berpihak atas kehidupan kita masing-masing. Tuhan yang berpihak adalah Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada siapa saja, termasuk kepada kita. Jika kita terus merayakan kehidupan dan kerendahan hati, maka Tuhan menolong. Tapi jika kehidupan kita tunjukkan dengan kecongkakan dan kesombongan, maka keadilan Tuhan juga menyatakan itu atas kita. Yang kedua,
Tuhan yang berpihak, adalah Tuhan yang memilih kita. Jika Tuhan yang telah memilih kita, maka Tuhan mengaruniakan berkat yang besar. Peristiwa Natal adalah panggilan kita untuk dilahirkan terus-menerus dalam kehidupan ini. Dilahirkan dalam apa? Dilahirkan dalam pengharapan. Dilahirkan untuk terus percaya. Dilahirkan untuk tetap kuat. Dilahirkan untuk tetap sabar. Dilahirkan untuk berjumpa dan senantiasa merayakan kehidupan dengan syukur. Persis seperti halnya Maria. Mari kita rayakan Natal itu sendiri sebagai kebangkitan dan kesanggupan kita untuk percaya bahwa Ia yang nyata dan ada sesungguhnya senantiasa menyelamatkan kita. Sebagai penutup, tema renungan hari ini, Tuhan yang berpihak. Percayalah bahwa Tuhan itu berpihak kepada siapa saja. Satu persatu diperhatikan. Dalam derita, dalam harapan, dalam pergumulan, Tuhan ada dalam hidup kita masing-masing. Kita lihat di ayat yang ke-55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tidak berbicara pada masa Elisabet dan Maria. Tidak hanya berbicara pada masa Tuhan hadir secara fisik dalam kemanusiaan. Selama-lamanya artinya hari ini, di sini, dan nanti Tuhan juga hadir. Maka rayakanlah yang selama-lamanya dari Tuhan. Untuk kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Biarkan saja apa yang terjadi. Mungkin kita terus menderita, tapi biarlah kita lawan semuanya dengan percaya. Tuhan berpihak jika kemudian kita senantiasa menaruhkan pengharapan kita dengan kuat kepadanya. Yakinlah Tuhan yang berpihak adalah Tuhan yang bertindak. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berpihak adalah Engkau yang bertindak. Sehingga segala hal dan perkara dan apapun yang kami hadapi, jika kami percaya, maka kekuatan-Mu yang menyatakan tidak mustahil senantiasa memuliakan dan menyatakan pertolongan atas kami. Untuk itu Tuhan, mampukan terus kami dengan kuat, memiliki pengharapan dalam iman kepada-Mu. Sehingga dalam segala hal yang kami tanggung, kami taruhkan dan serahkan dengan percaya kepada kuasa-Mu yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu. Karena kuasa-Mu itu menyelamatkan, maka kami serahkan secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, dan yang sudah memasuki masa adi yuswa. Khususnya untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Anak Amoresia, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Sih Prajanji Rahmadjo, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin Sukarsono. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolonglah Tuhan. Kami yakin Engkau menyatakan kemurahan, kasih, pertolongan, pemulihan, kesembuhan, dan rahmat-Mu besar atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan rahmat yang besar atas kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau mengetahui dari setiap pengharapan kami, pergulatan, kerinduan, dan apapun yang berkecamuk dalam batin kami. Kami berseru dan menyeru kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal kami satu persatu, dan berkat-Mu hadir, memulihkan, menyatakan kelimpahan dan kemurahan untuk kami Tuhan. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo.
Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, memberkati kami semuanya. Dan terlebih dalam perayaan pada peristiwa Natal, kiranya kami terus dilahirkan, dibangkitkan, dipulihkan, dan disegarkan. Senantiasa untuk percaya bahwa Engkau yang hadir senantiasa kekal itu, kiranya memampukan kami untuk menaruhkan pengharapan kami senantiasa kepadamu. Dan dalam peristiwa Natal, kami pula dibangkitkan untuk juga mewartakan kasih, seperti halnya Engkau menyatakan itu kepada kami. Kami yakin memberkati kami semuanya, memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Demikian juga kami percaya memberkati bangsa dan negara kami. Engkau menolong ya Tuhan secara khusus korban bencana yang ada di Indonesia. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan Engkau juga memampukan kami Tuhan tergerak untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami nyatakan dengan percaya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kepadamu Tuhan, kami bersyukur, kami percaya dan berserah. Amin. Dalam renungan hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Mari kita rayakan dengan syukur atas kehadiran Ibu yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.